Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial yaitu bagaimana cara input soal yang akan kita jadikan untuk ujian pada sekolah-sekolah atau madrasah. Nah, ini nanti ada beberapa akun yang sudah saya buat. Untuk Bapak Ibu guru sudah saya sediakan pada unduhan yang nantinya akan dikirim oleh operator. Nah, kemudian untuk siswanya juga sudah kita buatkan, namun nanti akan kita berikan penjelasannya secara terpisah ya. Jadi untuk bagian pertama kali ini untuk tutorial, saya akan jelaskan bagaimana input soal yang dilakukan oleh guru. Nah, di sini saya akan masuk atau login sebagai guru ya. Jadi untuk guru masuknya di sini ya. Jadi masuknya di Mantasa/admin gitu ya. Mantasa/admin. Kemudian masukkan username dan password untuk guru yang sudah disediakan. Nah, saya langsung login, Bapak Ibu. Saya langsung login. Nah, ini adalah menu-menu yang tersedia ya. Menu-menu yang tersedia pada pada aplikasi ini ya, pada aplikasi Mantasa Smart School gitu. Nah, berikutnya adalah langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menuju pada menu bank soal. Ya, di sebelah kiri ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada menu bank soal pada nomor 3 dari atas. Kita klik bank soal. Nah, yang terpenting adalah langkah pertama adalah kita harus membuat bank soalnya dulu gitu ya. Jadi sebelum soal itu kita buat, maka yang pertama kita buatkan banknya dulu. Nah, bank soal inilah yang nantinya akan kita panggil, akan kita gunakan untuk ujian ya. Jadi nanti yang akan ngatur jadwalnya itu adalah operator, namun kita sudah menyediakan bank soalnya, bank soal beserta isinya gitu intinya ya. Baik, yang pertama coba kita lihat di sana ada tombol tambah bank soal, ada di sebelah kanan ini ya, kanan atas, tombol tambah bank soal. Nah, di sini. Nah, untuk penamaan bank soal itu diharapkan pakai format seperti ini ya. Formatnya adalah nama mapel, singkatan gitu ya. Misalkan kalau Bapak Ibu ngajar fisika gitu ya. Jadi FIS gitu huruf pertamanya F besar, kemudian pakai underscore gitu ya. Nah, FIS itu kalau misalkan, karena yang pertama ini yang akan kita gunakan adalah atau digunakan untuk ujian madrasah gitu. Berarti bukan kelas 10, 11 atau 12, berarti kita gunakan FIS lintas minat ataukah peminatan gitu. Kalau yang kita mau buat soal adalah soal peminatan ya FIS peminatan atau PMNT gitu. Biar nanti operator jelas bahwa ini adalah soal peminatan. FIS peminatan PMNT. Nah, dikasih underscore lagi gitu ya. Ujian madrasah gitu. Nah, berarti nanti terdeteksi oleh operator bahwa ini adalah soal peminatan. Ya, peminatan untuk mapel fisika. Oke. Jadi formatnya nanti seperti ini diseragamkan agar nanti untuk penjadwalnya mudah ya. Untuk penjadwalannya mudah begitu. Oke. Nah, mapelnya kita pilih fisika itu. Program keahlian ini karena terkadang kita nggak tahu ya, kalau kita dikasih tugas untuk membuat soal itu kan bisa jadi kita nggak berpikir, oh soal ini untuk jurusan apa kan gitu, untuk jurusan apa. Nah, sehingga nanti
Kalau misalkan kalau peminatan jelas itu. Untuk fisika kan MIPA kan gitu. Tetapi manakala kita ditugasi untuk membuat soal lintas minat gitu, nah maka lebih amannya pilih semua saja. Nah, gitu. Namun kalau misalkan Bapak Ibu sudah jelas bahwa ini nanti soal diperuntukkan bagi kelas IPS, untuk agama atau apa gitu, monggo nanti bisa diklik yang sebelah sini. Ini bisa ditambah Bapak Ibu. Nah, bisa ditambah misalkan untuk agama gitu. Nah, kalau misalkan salah ya cukup disilang. Nah, hilang gitu udah. Gitu ya. Baik itu. Kemudian level soalnya, karena itu untuk soal ujian madrasah berarti levelnya 19 ya. Berarti A19 kita pakai simbol 19. Itu untuk soal ujian madrasah 19 gitu. Lalu pilih kelas. Nah, pilih kelas. Nah, untuk pilih kelas ini harapannya siswa-siswi nanti pada saat memang dia tidak menempuh mapel itu gitu. Dia tidak menempuh mapel yang bersangkutan seperti kode bank soal ini, maka harapannya di view-nya siswa itu nggak muncul gitu ya. Di layarnya siswa baik di laptop maupun di Android-nya nanti nggak dimunculkan gitu. Sehingga kalau nanti muncul, kalau misalkan soal dia nggak nempuh tapi muncul, mapelnya khawatir keliru mencet. Nah, akhirnya anak juga keliru ngerjakannya. Oleh karena itu dimohon soal ini untuk kelas apa gitu ya. Soal ini untuk kelas apa. Nah, kalau misalkan peminatan, jika jelas peminatan berarti ya untuk A19 MIPA 1, ya A19 MIPA 2, A19 MIPA 3, klik lagi A19 MIPA 4, itu A19 MIPA 5. Nah, masih adakah MIPA? Oke, MIPA coba kita cek ya. Ya, masih coba kita tambahkan lagi. Mana ya? Habis 19-nya habis. Sampai MIPA 5. Ya udah gitu aja gitu. Nah, kemudian jumlah soal yang ditugaskan untuk menyusun untuk di inputnya nanti pada soal ini, pada aplikasi ini ya, itu adalah 40 soal ya, 40 soal gitu. Bobotnya karena soal tidak ada isinya, maka bobotnya ini ya 100%. 100. Soal tampil, ini adalah soal yang akan tampil nanti, itu ada 40. Jadi ini sebenarnya begini Bapak Ibu. Untuk aplikasi ini nanti, kalaulah misal Bapak Ibu punya 1000 soal di sini ya, misalkan di sini diketik 1000 gitu, 1000. Nah, maka nanti apakah soal nanti akan tampil semua atau Bapak Ibu hanya menginginkan ada sejumlah hanya 10 soal saja, bisa, nggak apa-apa. Berarti nanti sistem secara acak akan mengambil 10 soal gitu ya. 10 soal dari yang Bapak Ibu input pada aplikasi ini. Nah, jadi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berniat untuk punya bank soal jumlahnya banyak, ya monggo gitu. Yang setiap tahun barangkali bisa dipakai setiap saat gitu ya seperti ini caranya. Jumlah soal misalnya 1000 gitu ya. Nah, nanti soal yang akan tampil 10. Karena apa? Saya hanya menginginkan 10 yang tampil. Ya gitu ya. Oke, begitu penjelasannya. Kemudian saya kembalikan karena ini soal UM, ada 40 soal, yang tampil juga 40, opsinya ini adalah A, B, C, D, berarti 5 ya. Oke, 5 opsi. Jumlah soal isinya kita isi 0, bobotnya kita isi 0, kemudian KKM-nya adalah kalau fisika 75 ya. Jadi nanti kepada saat siswa selesai mengerjakan ada tulisan dianya lulus kan nggak lulus kan gitu. Ada notifikasi gitu. Dia lulus, dia nggak lulus gitu. Nah, monggo kalau memang KKM-nya mau dirubah silahkan. Nah, ini karena soal fisika, itu bukan soal agama, statusnya kita rubah jadi aktif ya, statusnya aktif. Kalau soalnya nanti status ini kita buat tidak aktif atau non aktif, maka nggak akan bisa dikerjakan, ya, dan juga tidak akan bisa dijadwalkan. Jadi misalkan Bapak Ibu menginginkan bank soalnya ini untuk tidak bisa dilihat oleh siapa-siapa gitu. Ya ini dinonaktifkan aja gitu. Ini statusnya dinonaktifkan.
Nah, namun kalau ini memang untuk kebutuhan ujian madrasah, berarti Bapak Ibu bisa langsung ngeklik aktif gitu ya, langsung aktif. Oke, simpan. Nah, kita simpan. Berhasil. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ini ya, sudah muncul soal fisika peminatan untuk ujian madrasah. Ini masih rumahnya saja, artinya gitu ya. Ini masih tempatnya. Soal belum kita inputkan, soalnya belum ada. Nah, maka tugas kita selanjutnya adalah menginput soal, gitu ya. Soalnya. Nah, caranya input gimana? Ya cukup kita masuk ke bank soal ini lagi dengan kita klik. Nah, di sini sudah ada keterangan-keterangan ya. Oh, ini soal ini untuk kelas apa saja. Kelihatan di sini. Nah, gitu ya, kelihatan semua di sini. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Berikutnya adalah untuk menginput ya. Berikutnya adalah menginput soal. Nah, ada di sini menunya ya. Namanya ini ada 4 menu ya, ada 4 menu di sini. Ada copy bank soal, ada edit, ada import. Nah, kalau import ini biasanya kan pakai template ya, pakai template. Nah, di sana karena untuk fisika itu kalau pakai template ya agak susah sih kalau kalau ini ya apa ada gambar-gambar, ada rumus-rumus gitu. Kalau kita pilih template agak rawan nih, agak rawan. Maka kalau yang mapel-mapel tertentu yang tidak ada rumus-rumus dipersilakan, nggak apa-apa gitu. Nah, saya tutorial ini saya akan masuk ke ini, ke soal dan materi, tapi yang manual, langsung copy paste ya, langsung copy paste di aplikasi ini. Jadi coba saya klik ya ini soal dan materi. Nah ini di menu sebelah kanan atas ini ada tambah pilihan ganda, kemudian nanti untuk download Excel-nya atau kita bisa print ya. Jadi ketika kita diminta untuk bagaimana apa namanya dokumen ulangan kita ya kita bisa print out ini hasil yang kayak tadi kita upload itu. Kita print, langsung print aja selesai gitu ya. Dan Bapak Ibu selama soal ini kita berkeinginan untuk memakai terus jangan sampai klik kosongkan gitu ya. Pada saat kita klik kosongkan semua soal yang ada di aplikasi ini akan otomatis dikosongkan, hilang gitu ya, hilang. Nah, oleh karena itu hati-hati, warna itu diberi tanda merah ini kita kasih warna merah biar enggak ini ya, biar enggak hati-hati gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah tambah pilihan ganda ini ya, tambah PG. Nah, karena soalnya PG tadi 40, maka kita pakai tambah PG. Nah, gitu. Oke, nah ini sudah tersedia 40 nomor ya, 40 nomor yang siap kita isi. Gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk bagaimana untuk mempermudah input soal ini, maka aplikasi ini sengaja dibuat mudah biar pekerjaan kita lebih cepat selesai gitu ya, cepat selesai. Nah, misalkan saya punya soal ya, Bapak Ibu silakan soalnya di Word juga nggak ada masalah. Ya, misalkan di PDF juga nggak ada masalah gitu. Nah, misalkan saya punya soal ini gitu, misal. Nah, saya punya soal ini gitu. Nah, kalau misalkan yang pilihan ganda ya, oke ini soal esai. Oke, saya pindah aja misalkan. Nah, oke, yang ini coba saya punya soal. Oke. Nah, misalkan soal ini. Nah, seperti ini. Tampilannya agak kita perbesar aja. Soal saya kebetulan dalam bentuk PDF. Oke. Nah, tampilan sudah seperti ini soal yang aslinya gitu. Ini soal aslinya. Nah, baru kemudian kita pakai snipping aja yang mudah ini. Ini ya, pakai tombol snip ini. Kita klik snipping. Nah, lalu kita new. Nah, seperti ini. Lalu kita seleksi mana yang kita ingin. Nomornya nggak usah Bapak Ibu ya. Nomornya ini nggak usah. Jadi nomornya nggak usah kan nanti kita inginkan acak juga gitu. Acak. Sehingga nomornya nggak tampil. Nah, kita seleksi yang ini. Nah, misalkan ini. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, cukup seperti ini. Bapak Ibu perhatikan. Kita tidak perlu menyimpan. Dan sampai di sini kita tidak perlu menyimpan. Langsung saja Ctrl C. Nah, gitu.
Ini ya, sudah saya Ctrl C, saya kembali ke aplikasi yang tadi. Nah, kita tempel di sini, kita tempel Ctrl V. Udah jadi, Ibu ya. Udah jadi. Nah, di sini udah jadi. Nah, ini di bawah ada menu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan ada gambar gitu, ada gambar boleh gitu. Ada gambar nggak apa-apa, tinggal file upload juga. Atau mungkin audio ya, audio. Barangkali teman-teman yang pakai conversation ya, yang bahasa Inggris gitu, monggo silakan file audionya di upload di sini. Nanti akan muncul juga seperti biasanya di ujian nasional itu yang itu ya dalam bentuk apa tombol yang bisa dijalankan itu. Nah, gitu. Jadi ini yang audio. Jadi ini ada dua audio, monggo nanti bisa dipakai. Atau nanti misalkan Bapak Ibu menginginkan pakai link ini ya. Nah, pakai link bisa. Bapak Ibu pengen memunculkan YouTube gitu ya. Misalkan ada kejadian di YouTube, nah anak disuruh analisis, monggo silahkan gitu. Dilingkan di sini boleh, dilingkan gitu, dilingkan di dalam kotak ini nggak apa-apa. Nah, kalau nanti perlu penjelasan lebih lanjut, bagaimana cara input YouTube atau yang lain-lainnya boleh di sini nanti kita berikan tutorial berikutnya gitu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya di sini kita langsung masuk pilihan ya, karena opsi pilihan sudah kita sediakan di sini, tidak harus seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menginginkan ideal gitu ya, nggak apa-apa. Di pilihan di sini, opsi pilihan Bapak Ibu juga bisa memunculkan atau kopas gambar gitu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi misalkan saya punya gambar ini gambar. Nah, ini saya print screen gitu, saya print screen. Nah, gitu. Print screen itu ngeprint seluruh layar ini ya, kita print screen, lalu Ctrl V di sini. Udah jadi. Ada di sini. Nah, ini print screen-nya itu. Umpama Bapak Ibu menginginkan gambar lu kalau misalnya kebesaran boleh dikecilkan. Nah, dikecilkan aja. Oh, gitu ya. Kecil aja, nggak usah besar-besar. Nah, tinggal segini. Nah, gitu. Misalkan opsi pilihannya begini biasanya untuk biologi ya. Biologi boleh nggak apa-apa langsung dipotong di paste di sini juga nggak apa-apa, atau per opsinya juga dikasih di sini juga boleh gitu. Nah, karena saya sudah memunculkan ABC pilihan opsinya itu di soal, saya nggak usah lagi di sini ya. Saya nggak usah ngasih ini, saya nggak usah ngasih ABC-nya yang opsi ada angkanya gitu ya. Saya cukup tulis saja A gitu. Nah, udah. Nah, kemudian B di sini. B. Mana B-nya? Belum ketulis ya. B. Oh, gitu. Kemudian di sini C. Nah, C. Itu di sini D. Nah, D. Ini D, di sini E. Nah, yang sini E. Nah, gitu. Terus kuncinya apa gitu? Kuncinya apa? Nah, terserah Bapak Ibu. Kalau kuncinya D ya ini harus diklik. Nah, ini kuncinya. Nah, misalkan D. D. Udah selesai Bapak Ibu. Nah, selesai. Kalau Bapak Ibu menginginkan di opsi jawaban nanti pakai audio juga boleh, nggak apa-apa. Itu silahkan. Nah, ini. Baik, sebelum saya lanjutkan tutorial, alangkah baiknya mohon kepada para pemirsa semuanya untuk menekan tombol subscribe ya, like dan subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar menerima notifikasi pembaruan video dari yang kami buat. Nah, berikutnya kita sudah buat ini soal ya. Soal sudah kita simpan, sudah kita simpan. Ini soal nomor 1 gitu ya, dan nomor 1. Nah, berikutnya kalau misalkan nanti kita ingin lanjut ya, misalkan lanjut ya masih satu soal kan ya. Misalkan kita sampai ke soal nomor 15 itu lelah gitu ya, lelah. Boleh silakan istirahat, dilanjutkan berikutnya. Apa buka lagi kalau sudah longgar nggak apa-apa. Yang penting ini udah disimpan ya. Yang penting di sini sudah disimpan, nanti kita bisa lanjut gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di awal sudah menentukan soalnya ini 40 ya, soalnya ada 40, maka nanti
pada saat kita ingin jalankan jumlahnya juga harus ada 40 gitu loh. Soalnya juga harus ada 40. Tapi kalau tadi kan di settingan awal ya, di settingan awal kan jumlah soalnya 40. Ya, jumlah soal 40. Maka soalnya juga harus 40 karena soal yang tampak itu 40 gitu loh ya. Jadi kalau kita kembali ke yang pertama tadi, mohon maaf saya kembali ke bank soal dulu ke sini ya. Nah, kita edit dulu. Nah, tadi kan seperti ini. Tadinya seperti ini kan. Jumlah soalnya ada 40. Nah, yang tampil 40 gitu. Kalau kita sudah memilih seperti ini, maka soal nanti sebelum di-on-kan, pada saat mau di-on-kan, itu jumlahnya juga harus 40 gitu. Nah, kalau misalkan soalnya sudah kita tentukan PG 40, tetapi kita masih input di sana tadi, input di aplikasinya masih 30 gitu. Masih 30. Kemudian kita jalankan untuk dikerjakan oleh siswa, maka nanti nggak akan muncul soal itu. Ya, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, soalnya nggak akan muncul. Kenapa? Yang itu bukan aplikasinya, tetapi memang soal kita belum genep. Nah, gitu. Soal kita belum genep. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu tolong perhatikan, ini jumlah soal PG-nya dan soal tampilnya diperhatikan. Nah, kalau misalkan tadi saya ulang, kalau misalkan ini jumlah soalnya PG 1000, kemudian yang tampil 10, itu bisa gitu. Karena soalnya banyak, tapi yang tampil cuma 10 gitu. Itu muncul. Namun, kalau soalnya jumlah soalnya banyak, jumlah soalnya banyak, tapi yang kita input masih sekitar, misalkan kita pengen 40, yang kita input masih 10, dan soal tampil kita isi 40. Nah, maka nanti nggak akan muncul soalnya gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi minimal harus ini ya sama dulu lah gitu, 40, yang tampil juga 40. Kalau yang gini 1000, di sini 40, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan di sini 40, di sini 1000, maka soal nggak akan tampil. Itu kira-kira ya. Itu kira-kira. Baik, saya kembali ke soal yang tadi. Nah, jadi nanti kalau di siswa tampilannya seperti ini. Nah, gitu. Siswa tinggal ngeklik pilihannya A, B, C atau D gitu ya. Nah, ini kuncinya D. Tapi kunci tidak akan tampil kan di siswa gitu ya. Kuncinya nggak akan tampil. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk pengaturannya coba kita lihat kembali. Jadi seperti ini cara input soalnya begitu. Kalau mau tambah lagi, mau ke menu yang tadi, ya tambah ini langsung lanjut ke nomor 2 gitu. Sama seperti tadi caranya. Oke, gitu ya. Ini saya tutup dulu. Coba kita lihat bank soalnya. Kita mau ke ya bank soal kita ya, bank soal kita. Oke. Ini edit. Oke, editnya sudah benar ya, sudah benar sesuai ini. Kita tutup. Kemudian nah ini sudah. Berarti nanti pada saat soal posisinya sudah seperti ini siap di-on-kan gitu ya. Siap diatur, oh ini nanti tanggal berapa ininya ujian gitu ya, jam berapa mulai dan jam berapa diakhiri nanti bisa diatur ya, diatur. Nah, jadi itu saja untuk penjelasan tentang bagaimana cara input soal. Nanti di tutorial berikutnya, karena ini double ya Bapak Ibu, jadi ada untuk e-learningnya materi juga bisa Bapak Ibu masukkan lewat sini, nanti ada materi dalam bentuk video atau apapun boleh di sini, kemudian ada tugas terstrukturnya di sini juga boleh Bapak Ibu boleh masukkan, dan nanti hasil nilai ulangan ini bisa Bapak Ibu download ya di mapel yang diujikan kayak gitu ya. Jadi cukup sederhana menunya, tidak begitu banyak, sehingga kalau kita mau belajar lebih lanjut kira-kira tidak begitu lama gitu ya. Baik, seperti itu kira-kira Bapak Ibu, bagaimana tentang tutorial input nih ya, input soal di dalam aplikasi Mantasa Smart School.
Oke, sampai ketemu lagi pada tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.